Ketiga, bidang tanah tersebut dikuasai oleh organisasi masyarakat, yaitu Pemuda Pancasila dan FBR, tanpa hak dan melanggar hukum. Halo, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di Zero Point. Kenapa di Indonesia investor asing tuh suka ragu buat masuk? Padahal ya negara kita kaya, sumber daya banyak, pasar gede, tenaga kerja melimpah. Tapi tetap aja banyak yang bilang Indonesia tuh ribet. Ribet bukan karena aturan doang sih, tapi juga karena satu hal yang kadang nggak tertulis di buku hukum, tapi nyata di lapangan. Namanya ormas. Dan ya, organisasi masyarakat yang harusnya sih buat bela rakyat, tapi dalam praktik banyak yang malah bikin pengusaha minggat. Dan ini bukan cuma isu kecil, tapi udah jadi salah satu penghambat investasi paling horor di Indonesia. Di Indonesia, organisasi masyarakat itu jumlahnya ribuan. Mereka bisa berbentuk adat, agama, suku, keagamaan, sampai ngaku-ngaku sosial. Di atas kertas semuanya legal, tujuannya juga kelihatan mulia. Jaga kearifan lokal, bela rakyat kecil, dan bantu urusan sosial. Tapi prakteknya banyak ormas yang mulai geser fungsi. Dari yang awalnya cuma kumpulan warga, lama-lama berubah jadi kelompok yang ngerasa punya kuasa atas wilayah, atau kuasa atas proyek. Bahkan kuasa atas siapa aja yang mau masuk ke daerah mereka. Dan yang bikin makin parahnya lagi, beberapa ormas jadi kayak pintu tak resmi buat jalannya usaha. Mereka bisa tiba-tiba datang ke proyek, nanya-nanya soal pekerjaan, nuntut dilibatkan, atau langsung nawarin kerjasama dengan nada yang maksa. Kalau ditolak bisa bikin suasana jadi nggak nyaman, mulai dari tekanan halus sampai ancaman terbuka. Dan yang harus kalian tahu, nggak semua dari mereka punya legitimasi yang jelas. Tapi karena mereka bisa ngumpulin massa, suara mereka tetap dianggap berbahaya. Apalagi kalau mereka punya backingan politik atau kenalan di aparat. Semuanya bisa tambah rumit. Akibatnya orang yang niat buka usaha jadi mikir ulang. Udah susah-susah buat ngurus izin resmi, tapi tetap ada lapisan tidak resmi yang harus diselesaikan. Nah, ini yang bikin banyak investor, terutama dari luar negeri, akhirnya mutusin buat mundur perlahan. Mereka nggak takut sama persaingan, mereka juga nggak takut ngeluarin duit, tapi mereka takut sama hal-hal yang nggak bisa diprediksi. Dan ormas jadi salah satu faktor paling besar di situ. Harusnya sih Indonesia itu jadi magnet buat investasi dunia, bukan cuma karena gede secara wilayah, tapi juga karena isinya luar biasa. Kita punya 270 juta penduduk. Artinya pasar konsumsi kita salah satu yang paling besar di dunia. Produk apapun kalau cocok di sini laku keras. Kita juga punya tenaga kerja yang murah, tapi bisa dilatih. Bahkan udah banyak pekerja kita yang bisa bersaing di sektor teknologi, manufaktur, sampai jasa digital. Belum lagi sumber daya alam. Nikel, batu bara, sawit, kita jagonya. Banyak negara lain yang tergantung sama ekspor kita, termasuk buat energi terbarukan dan industri mobil listrik. Letak geografis Indonesia itu bukan main strateginya, diapit langsung oleh dua benua, Asia dan Australia, dan berdiri di antara dua samudra besar, Hindia dan Pasifik. Secara posisi, Indonesia punya potensi besar sebagai pintu masuk ke kawasan ini dan jadi jalur utama perdagangan dan logistik internasional. Dari segi demografi, kita masuk kategori bonus demografi. Penduduk usia produktif lebih banyak daripada non-produktif. Ini masa emas buat ekonomi, tapi ya itu tadi, semua potensi ini bisa jadi percuma kalau investor malah disambut sama birokrasi berbelit dan investasi yang nggak jelas asal-usulnya. Sayangnya Indonesia yang harus jadi ladang subur investasi malah jadi medan yang penuh ranjau. Dan salah satu ranjau yang paling sering bikin bisnis meledak di tengah jalan adalah ormas. Jadi kalau ormas sering ganggu proyek, terus mereka bikin rugi daerah dan bikin investor kabur, kenapa mereka nggak ditindak? Jawabannya simple, karena mereka dilindungi, bukan dilindungi hukum, tapi dilindungi kekuasaan. Banyak ormas punya koneksi politik, mereka dipakai buat jaga suara di pemilu, buat mobilisasi massa, bahkan kadang buat intimidasi lawan politik.
Jadi ketika mereka ganggu proyek atau minta bagian di luar aturan, banyak pejabat yang tutup mata atau malah ikutan main. Beberapa kepala daerah juga takut kalau melawan ormas nanti dicap anti masyarakat, takut kehilangan dukungan, takut suasana nggak kondusif. Padahal jelas yang bikin nggak kondusif ya mereka itu. Tapi karena ormas sudah dianggap aset politik, akhirnya dibiarkan jalan terus. Ujung-ujungnya ormas makin besar kepala, makin berani. Mereka ngerasa kebal, nggak akan ditindak dan nggak akan disentuh. Dan selama sistem kayak gini dibiarkan, jangan heran kalau investor asing angkat kaki. Karena yang mereka hadapi bukan cuma birokrasi, tapi kekuatan tak terlihat yang dilindungi dari dalam. Dan yang rugi dari semua kekacauan ini bukan cuma investor, tapi justru daerah itu sendiri. Harusnya investasi bisa buka lapangan kerja, bawa pemasukan buat pemerintah daerah, ngelatih tenaga kerja lokal, bikin ekonomi sekitar ikut muter. Tapi karena proses investasi disabotase dari dalam, semua peluang itu malah hilang. Investor batal masuk, proyek ditarik mundur, dan pembangunan berhenti sebelum sempat jalan. Warga sekitar yang tadinya udah berharap kerja, akhirnya cuma bisa nonton tanah kosong. Nggak ada aktivitas, nggak ada peluang, yang ada malah konflik. Padahal kalau prosesnya mulus bisa jadi pabrik, bisa jadi pelabuhan, bisa jadi kawasan industri yang nyerap ribuan tenaga kerja yang ngasih penghasilan rutin buat orang sekitar. Tapi semua itu nggak jadi karena ada 1-2 kelompok yang ngerasa lebih berhak dari negara. Dan ironisnya, kelompok itu sering ngaku-ngaku bela rakyat, tapi justru merekalah yang menutup pintu rezeki warga. Ini bukan cuma soal gagal investasi, tapi ini soal kemiskinan yang diperpanjang, soal pengangguran yang dibiarkan, soal masa depan daerah yang disabotase oleh kepentingan sempit. Dan selama ini terus dibiarkan, daerah-daerah yang berpotensi akan terus jadi lahan kosong, bukan karena nggak ada peluang, tapi karena peluangnya disingkirkan dari awal. Dan ini bukan cuma cerita omong kosong, udah ada laporan resmi soal kasus-kasus kayak gini. Ketua Himpunan Industri pernah bilang, ratusan triliun rupiah nilai investasi gagal masuk ke Indonesia. Gara-gara ulah ormas, bukan cuma pungli kecil-kecilan, tapi sampai tahap penyegelan pabrik, pemalakan kontainer, bahkan pengusiran pekerja proyek. Investor asing udah niat bangun kawasan industri, akhirnya mikir 2 kali, gimana mau lanjut kalau proyek belum jalan aja udah diintervensi. Salah satu contoh paling nyata, proyek mobil listrik BYD di Subang, proyek bernilai miliaran dolar sempat diganggu oleh oknum ormas. Minta jatah, ganggu kegiatan konstruksi, sampai bikin jadwal pembangunan terganggu. Beberapa investor lain bahkan sampai kirim surat ke presiden minta perlindungan karena mereka ngerasa nggak aman. Nggak tahu harus lapor ke siapa, dan nggak tahu siapa yang sebenarnya pegang kendali di lapangan. Dan ini nggak cuma terjadi di satu tempat, di Batam, Bekasi, Karawang, sampai Jawa Timur. Polanya mirip, proyek jalan, ormas dateng, gangguan mulai, dan akhirnya investasi batal total. Ini bukan soal asing atau bukan asing, tapi soal ekonomi rakyat, lapangan pekerja, pendapatan daerah, dan masa depan industri kita sendiri yang dijegal dari dalam. Jadi kalau ada yang bilang, ormas cuma ngawal doang. Jawabannya, kalau cuma ngawal, kenapa investasi segede itu bisa batal masuk? Coba deh kita tengok tetangga kita, Vietnam misalnya. Negara yang dulu juga penuh konflik, pernah dijajah, pernah perang panjang. Tapi sekarang Vietnam justru jadi primadona baru investasi Asia. Investor rame-rame masuk ke sana dari Amerika, Jepang, Eropa, sampai Korea. Pabrik elektronik, otomotif, bahkan tekstil semua tumbuh pesat. Padahal ya, upah buruh di sana mirip-mirip kayak di Indonesia. Kenapa bisa? Karena Vietnam ngasih kepastian, aturan jelas, birokrasi relatif rapi. Dan yang paling penting, gak ada ormas yang tiba-tiba datang ke proyek minta bagian. Begitu juga Malaysia, dulu sempat bersaing ketat sama kita soal manufaktur. Sekarang mereka udah selangkah lebih maju di sektor digital dan green energy. Karena mereka ngerti investor itu butuh stabilitas, bukan drama.
Thailand juga sama, meski mereka punya isu politik dalam negeri, tapi urusan investasi dijaga betul. Ada jalur cepat, ada jalur satu pintu, dan yang paling penting, gak ada yang bisa macam-macam di lapangan. Di atas kertas kita bilang, kami terbuka untuk investasi, tapi di lapangan, proyek lo aman gak? Udah koordinasi sama siapa? Investor jadi bingung, udah keluar duit buat izin resmi tapi tetap harus hadapi kekuatan informal yang gak jelas asalnya. Dan ini yang bikin mereka mundur perlahan. Bukan karena Indonesia nggak menarik, tapi karena Indonesia nggak kasih kepastian. Padahal kalau kita serius bersaing, kita nggak boleh nyaman jadi opsi cadangan. Kita harus jadi tujuan utama. Tapi semua itu nggak bakal kejadian kalau ormas masih bebas main kuasa. Kalau proyek masih bisa disegel sepihak. Kalau investasi masih ditentukan sama siapa yang kuat, bukan siapa yang benar. Negara tetangga udah lari maraton, sementara kita masih sibuk nyari jalan pintas dan terus tersandung batu yang kita tanam sendiri. Kalau dibiarkan begini terus, investasi nggak akan pernah tumbuh maksimal. Dan daerah-daerah kita bakal terus ketinggalan. Tapi bukan berarti nggak bisa dibenahi. Solusinya bukan cuma soal aturan, tapi soal kemauan. Pemerintah pusat harus tegas, nggak bisa lagi pura-pura nggak tahu soal ormas yang ganggu proyek. Nggak cukup cuma duduk bareng, harus ada keberanian buat menertibkan. Pemerintah daerah juga harus berani. Jangan malah jadi bagian dari masalah. Jangan lindungi kelompok yang jelas-jelas merusak iklim usaha. Karena kalau ekonomi daerah rusak, warga juga yang marah nantinya. Perlu ada aturan yang jelas dan tegas. Ormas nggak bisa campur urusan bisnis, apalagi sampai minta bagian. Kalau memang mau terlibat, harus lewat jalur resmi dan transparan. Investor juga harus dilindungi, dikasih ruang yang aman dan jelas. Kalau ada masalah, mereka harus tahu harus melapor kemana. Dan dijamin bukan cuma di atas kertas. Dan yang nggak kalah penting, masyarakat juga harus paham. Nggak semua yang ngaku bela rakyat itu beneran mikirin rakyat. Kadang mereka cuma mikir jatah buat diri sendiri. Jadi jangan gampang percaya karena yang rugi bukan cuma investor asing, tapi kita sendiri, anak kita, masa depan. Kalau semua pihak jalan bareng, negara kita nggak cuma jadi tempat yang potensial, tapi juga jadi tempat yang siap berkembang, siap bersaing, dan siap menarik investasi besar tanpa rasa takut. Selama investasi terus dipersulit, selama proyek terus dihambat, selama aturan cuma jalan buat yang kecil, maka jangan heran kalau pengangguran tetap tinggi dan pembangunan jalan di tempat. Ujungnya balik ke kita semua, mau terus diam dan nyaman dengan status quo atau mulai buka mata dan sadar kalau ormas nggak boleh sembarangan main kuasa. Karena kalau kita pengen negara ini maju, kita harus pastiin satu hal, siapa yang mau berkontribusi buat pembangunan, nggak boleh dihalangi, apalagi yang sama ngaku wakil rakyat. Tapi kerjanya justru matiin harapan rakyat. Terima kasih banget buat kalian semua udah menonton sampai akhir. Saya tahu topik kayak gini nggak ringan, tapi justru karena berat, kita nggak bisa terus pura-pura nggak tahu. Kalau menurut kamu video ini penting, jangan lupa like, share, dan subscribe biar makin banyak orang yang melek soal kondisi sebenarnya di lapangan. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar, menurut kamu ormas di Indonesia tuh masih relevan nggak sih di dunia bisnis saat ini? Atau justru malah jadi penghalang? Saya pengen baca pendapat kamu, karena perubahan nggak bisa datang dari atas doang, harus mulai dari kita juga. Sampai ketemu di video berikutnya, dan ingat, yang ngaku bela rakyat belum tentu beneran mikirin rakyat. Jadi jangan sampai lengah.